Selamat pagi, halo Pak Mulyanto. Pagi Mbak Nadia. Nadia, gimana kabarnya Pak Mul? Baik Pak. Alhamdulillah sehat. Semarang bagaimana banjiropnya? Sudah surut ya? Sudah Pak, sudah surut. Terima kasih doanya Pak. Jadi aman yang di sana. Ya. Pak Mul, pemerintah mengisyaratkan akan membatasi orang mampu dalam membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar atau BBM subsidi akan dibatasi gitu. Gimana tanggapan DPR RI Pak Mul? Ya, memang itu sebenarnya hasil diskusi dengan DPR RI ya dari beberapa kunjungan, ke beberapa titik. Kita melihat ini persoalan BBM bersubsidi menjadi rawan kalau kita tidak tangani secara serius. Oke. Karena pertama ini kan karena recovery ekonomi ya, mulai nampak industri bergerak, ya kan, membutuhkan solar. Recovery ekonomi bergerak, masyarakat makin bergerak ya, dinamis ya, mencari pekerjaan, bergerak mencari nafkah, membutuhkan transportasi BBM. Jadi hasil diskusi dengan DPR memang pasca COVID ini terjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kebutuhan SDM. Di sisi lain, dinamika harga internasional kan ini kan fluktuatif dan cenderung naik kan. Nah, sementara meskipun kita memproduksi minyak di sisi hulu, namun total general kita masih net importer ya sejak 2012. Iya. Jadi kita sebagai impor. Nah, ketika harga minyak dunia yang kita impor naik, berarti uang yang kita keluarkan juga tinggi. Nah, waktu itu kita membahas mendalami ini, Pertamina, BPH Migas. Usulan kuat dari Pertamina yang pertama adalah Pertamina minta ditambah kuotanya untuk solar khususnya, lalu Pertalite. Jadi agar tidak kesulitan masyarakat ketika terjadi peningkatan demand, maka kuotanya ditambah. Kan begitu. Maka alhamdulillah dibahas terus di DPR, Komisi 7, akhirnya keputusan Banggar kemarin kan menyetujui penambahan kuota, baik Pertalite maupun solar ya. Namun kita akui bahwa recovery ekonomi ini kan pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat kan nggak tumbuh cukup cepat ya. Akibatnya di Tenggarai terjadi fenomena selain terjadi penambahan kebutuhan, ternyata mereka juga cenderung ya terjadi migrasi dari yang berharga mahal ya karena non subsidi kan dinaikkan, Pertamax, DEK dan sebagainya kan naik. Nah ini kan terjadi disparitas harga yang cukup lumayan ya. Betul. Cukup lumayan nih, 7.000, 8.000-an lebih ya. Nah ini terjadi fenomena migrasi dari pengguna bahan bakar non subsidi menuju pengguna bahan bakar subsidi. Benar. Khususnya solar dan Pertalite. Benar. Nah, kami mengusulkan, PKS mengusulkan dalam berbagai pertemuan dengan pihak Pertamina maupun BPH Migas, kalau memang ini kuota ditambah ya, kita juga kan khawatir pendanaan terbatas, dana subsidi dan kompensasi juga terbatas. Karena ini harus diatur betul sehingga migrasi ini bisa dikurangi. Karenanya salah satu solusinya batasi pengguna mobil mewah ya yang menggunakan Pertalite. Termasuk kalau perlu pengguna mobil dinas. Nah ini yang kita arahkan ke sana. Ternyata ini berlanjut ya. BPH Migas akhirnya menggodok ini, mengusulkan ke Kementerian SDM. Kementerian SDM lagi mendrafting perpresnya ya, revisi perpres yang ada. Itu kira-kira Mbak. Baik. Kita setuju Pak. Nah, memang wacana ini sebenarnya kan sudah lama ya, namun baru akan dilakukan sekarang karena pertimbangan-pertimbangan tadi yang Pak Mulyanto jelaskan ya soal gimana zaman sudah berubah gitu, kebutuhan makin tinggi. Jadi pemerintah baru akhirnya mewacanakan untuk saat ini ya. Betul ya Pak Mulyanto ya. Namun kalau kita belajar dari pengalaman yang masa lalu, bagaimana pelaksanaan dan sistem pengawasan agar pembatasan BBM bersubsidi ini bisa efektif gitu Pak Mulyanto dan tidak semakin membebani negara. Jadi efektif gitu. Jadi kan gini Mbak ya, kita yang pertama itu harus fokus dulu pada filosofinya. Yang pertama filosofi dasar kita adalah kita ingin ya melakukan pengaturan pembatasan agar BBM bersubsidi maupun berkompensasi solar
dan Pertalite ini digunakan, dimanfaatkan sepenuhnya bagi mereka yang berhak. Itu yang pertama ya. Sebetulnya itu nggak masalah. Yang berhak sekarang ini nggak masalah, sudah digunakan untuk itu. Ya. Pengawasannya juga sudah ada dan berjalan lah ya, walaupun belum greget benar. Yang kedua sekarang itu hanya menambahkan satu baru. Kalau memang disetujui pemerintah, ya presiden lama ini, PPS jadi. Misalnya mobil mewah dibatasi. Atau kalau mau ditambah lagi, kendaraan dinas dibatasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengaturan implementasinya agar pembatasan ini bisa jalan. Yang pertama misalnya, apa yang disebut mobil mewah? Apa definisinya? Berdasarkan CC, ya, atau berdasarkan merek? Nah, ini harus dibuat sedemikian rupa ketetapan yang jelas agar implementatif. Ya. Kemudian di tingkat SPBU-nya, ya, diatur untuk sepeda motor, mobil umum, mobil angkutan transportasi, ya kan, angkutan umum itu satu garis. Dikasih batas, ini pengguna Pertalite gitu kan. Mobil lain nggak bisa masuk. Penataan seperti itu. Sudah barang tentu di beberapa tempat mungkin mekanisme jaringan pipa ke itunya tuh ke tempat tangkinya mungkin belum siap ya. Walaupun saya lihat sih hampir untuk motornya udah hampir ada semua. Nah, nanti pengawasannya akan jadi lebih mudah kalau implementasinya atau regulasinya tidak berbelit-belit ya. Diatur yang sederhana saja. Sehingga teman-teman SPBU bisa mengimplementasikan. Iya, karena selama ini implementasi juga kan nggak selalu langsung secara nasional. Ini bertahap dari kota besar ya kan. Lalu dari Jawa, Jamali, Sumatera baru diberlakukan. Saya rasa itu akan bisa menghemat. Baik, karena selama ini setiap ada disparitas harga gitu kan, tadi ada migrasi selalu memancing banyak permainan dan penyelundupan juga Pak Mulyanto. Apakah ini sudah dipikirkan juga bagaimana sebaiknya pemerintah dalam mengantisipasi hal semacam ini menurut DPR sendiri? Iya, setiap ada disparitas mesti tekanannya akan menjadi lebih tinggi. Karenanya perlu adanya pembatasan kan gitu. Logikanya kan gitu. Jadi perlu ada pembatasan. Bukan logikanya disparitasnya dikurangi dengan menaikkan harga yang subsidi. Itu solusi yang nggak tepat yang memberatkan masyarakat ya. Maka ketika ada disparitas, pemerintah terpaksa menaikkan harga Pertamax, walaupun masyarakat nggak setuju kenaikan itu, ya terpaksa harus diiringi dengan pengawasan agar tidak terjadi migrasi. Itu konsekuensi. Nah ini BPH Migas akan bekerja keras yang melakukan tindakan pengawasan, bekerja sama dengan sudah barang tentu Pemda dan Polri. Mereka akan melakukan itu. Sekarang sudah dilakukan, cuma belum tegas saja saya lihat. Ya, harusnya lebih tegas lagi. Gitu. Nah, jadi Anda optimistis pengaturan pembelian bahan bakar ini akan memberikan dampak positif bagi warga terdampak dan juga bagi negara, Pak Mulyanto? Iyalah, iya kan? Kan kalau kita mengurangi pembeli mobil mewah kan berkurang kan, sehingga apalagi kalau misalnya mobil mewah kadang-kadang tangkinya yang besar ya, 100 liter ya langsung. Kalau kita kurangi ya lumayan lah ya, rasa keadilan juga kan lebih nampak ya. Oke, baiklah kalau gitu terima kasih banyak Pak Mulyanto atas penjelasannya Pak. Oke, Radio Idola. Sampai jumpa lagi Pak Mul, sukses selalu. Ya, baik, terima kasih. Demikianlah Mitra Idola, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto.